Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita masih dalam rangkaian workshop pembuatan media pembelajaran berbasis record screen menggunakan OBS. Ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mendesain tampilan OBS. Setelah sebelumnya kita bisa melakukan instalasi OBS dan juga pemahaman scene dan source. Apabila Bapak Ibu ketinggalan dua video sebelumnya, silahkan bisa cek di deskripsi video berikut. Ada link yang akan menuju ke materi 1, 2, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita akan memulai mendesain tampilan OBS. Pertama kita buka OBS Studio yang sudah ada di layar kita. Nah, ini kemarin kita sudah membahas pemahaman scene dan source. Ini kita hapus dulu ya. Kita akan memulai baru mendesain tampilan OBS. Untuk menghapus scene, klik pada scene yang dihapus, kemudian kita klik remove. Ada tanda minus di sini ya. Kita klik yes. Ini kita klik minus yes. Ya, kita kembali ke scene kosong ya. Kita bisa memberi nama, saya rename di sini adalah materi utama. Ya, seperti ini. Kemudian untuk mendesain kita lihat pada source. Nah, yang pertama kali saya akan menampilkan background. Jadi kita urut pada bagian yang belakang dulu ya. Ada background. Di sini saya tambahkan, masih ingat ya caranya ya, add kemudian image. Saya tulis di sini adalah background. Oke. Ya, saya browse. Saya sudah menyiapkan contoh-contoh background, aset gambar, bisa diunduh di blog saya ya, ada di deskripsi YouTube ini juga ada. Ya, saya coba yang tidak terlalu banyak warna. Ini saya coba back 1 open. Oke. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu praktek menggunakan backgroundnya sendiri-sendiri juga boleh ya. Silakan disesuaikan background sesuai tema sekolah masing-masing. Ya, saya kunci. Kemudian yang kedua, saya akan menampilkan layar. Dalam hal ini, saya akan mencoba menampilkan layar PowerPoint ya. Ya, saya tambahkan add. Kemudian saya pilih image ya. Saya image, saya beri nama di sini monitor. Ya, saya akan menampilkan layar PowerPoint di sebuah monitor besar ya. Saya oke. Kemudian saya browse, saya sudah menyiapkan gambar monitor atau televisi ya. Silahkan, ini saya sudah menyiapkan berbagai macam model. Bisa dicoba ya, ada yang laptop, ada yang TV, ada yang TV jadul, dan lain sebagainya ya. Silahkan nanti bisa dicoba untuk latihan. Saya open. Saya oke. Kemudian masih ingat caranya, kita kecilkan di ujungnya, bisa kita tarik ya. Seperti ini. Iya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita klik kuncinya. Ya, akan menjadi tampak seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan file PowerPoint pada layar monitor di sini ya. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita membuka file PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya harus posisi terbuka dan tidak boleh di minimize. Saya coba buka PowerPoint. Kemudian saya cari file saya seperti ini. Nah, ini file PowerPoint sudah terbuka. Saya masuk ke OBS. Kita klik di sini. Nah, kita tambahkan source plus kita pilih yang window capture. Jadi bukan display capture tetapi window capture. Display capture itu untuk menampilkan seluruh tampilan yang ada di monitor kita. Sedangkan di window capture kita bisa menampilkan bagian yang terbuka di komputer kita. Misal kita menampilkan Microsoft Word atau menampilkan PowerPoint. Jadi di sini fokus dari pembuatan media pembelajaran dikarenakan Bapak Ibu guru lebih terbiasa menggunakan PowerPoint, maka praktek kita adalah menggunakan PowerPoint. Kita klik window capture. Nah, ini supaya memudahkan, saya ganti namanya menjadi PowerPoint.
Kemudian saya klik OK. Nah, di sini ini kalau di tempat saya langsung mendeteksi PowerPoint karena PowerPoint-nya sudah terbuka. Kalau tidak terdeteksi, bisa diklik panah di sini lalu kita cari file PowerPoint kita. Jadi sekali lagi syaratnya file PowerPoint harus dibuka terlebih dahulu. Oke, saya oke. Kemudian ini kita sesuaikan ukurannya, kita tarik bagian ujung. Kemudian kita tambahkan ke sini, tarik. Ya, sementara seperti ini dulu. Ini belum pas ya. Nah, supaya kita tampilannya bisa full screen, kita bisa menggunakan settingan di PowerPoint. Tapi sebelumnya, barangkali Bapak Ibu memasukkan file PowerPoint dan warnanya blank putih, jangan khawatir ya. Jadi ketika blank putih, berarti harus ada settingan yang dibetulkan. Settingannya ada di sini, kita buka PowerPoint. Bagian atas ada menu slideshow. Ya, slideshow-nya kita klik. Kemudian di sini ada setup slideshow. Kita klik. Nanti barangkali tipe PowerPoint-nya berbeda tahunnya, mungkin akan menunya berbeda. Saya menggunakan PowerPoint 2016. Nah, di sini kita pilih yang Browse by an individual window. Kebetulan saya sudah tercentang yang kedua, sehingga tadi langsung muncul. Kalau masih tercentang yang satu, biasanya blank putih warnanya ya. Ini saya klik Browse by individual window. Kemudian saya klik OK. Nah, untuk memulai full screen, kita klik From Beginning. Seperti ini. Di sini full screen, tetapi masih ada toolbar atau foldernya atau frame-nya. Nah, di sini akan tampil full screen, tetapi ada frame-nya. Tidak memenuhi layar, sehingga kita masih bisa berpindah dari PowerPoint ke OBS dan sebagainya. Di sini taskbar masih terlihat. Jadi ini salah satu fungsi dari settingan yang tadi. Untuk mengembalikan, kita klik di sini normal. Ya ini ya, slideshow, setup slideshow, browse by an individual window. Ya, saya klik OK lagi. Saya klik from beginning. Saya masuk di OBS. Kita atur kembali tampilannya. Kita besarkan. Nah, di bagian kanan kiri ini ada hitam ya. Ini kita bisa mengcropnya. Caranya, kita arahkan mouse di bagian tepi, lalu kita tekan Alt pada keyboard. Alt-nya ditekan, lalu ini diklik, ditarik ke kiri. Ya, dia akan hilang. Ini cropping ya. Kemudian yang sebelah kiri kita klik, kita tarik ke kanan. Ya, kemudian kita taruh di sini. Ini otomatis kira-kira pas ya, mendekati ukurannya. Ya, kalau sudah pas, kita kunci layarnya. Ya, ini kita sudah mendapatkan tampilan PowerPoint di OBS kita. Jadi nanti ketika kita menjelaskan menggunakan PowerPoint seperti ini, maka yang tampil pada layar atau tampil pada record adalah satu kesatuan utuh. Tidak hanya PowerPoint saja, tetapi lengkap dengan background, kemudian gambar monitor, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Saya kembalikan di layar previews. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan video wajah saya di sini. Tetapi saya akan menggunakan template atau kita tambahkan gambar handphone terlebih dahulu supaya tampilannya lebih interaktif. Nah, untuk memasukkan gambar handphone, kita menggunakan source berupa image. Jadi masih ingat ya, image untuk memasukkan gambar. Saya beri nama HP. Saya OK. Kemudian browse. Saya sudah menyiapkan beberapa file PNG. Ini tangan memegang HP, nanti bisa dicoba. Saya coba satu dulu yang warnanya hitam. Ini ya, saya open. Saya OK. Nah, ini saya taruh di pojok. Saya besarkan. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Silakan, tidak harus sesuai gambar yang saya berikan di sampel, tetapi boleh menggunakan gambar-gambar yang lain. Ya, kalau dirasa sudah cukup, saya kunci. Ya, ini saya akan memasukkan video saya di sini ya. Caranya, kita tambahkan add, kemudian kita pilih
video capture device. Ini untuk memunculkan kamera wajah. Ya, saya beri nama kamera wajah. Oke. Ini otomatis device kita deteksi, kita klik. Saya mau menggunakan USB 2 PC kamera. Nah, ini sudah terdeteksi. Saya oke. Kemudian saya kecilkan. Saya taruh di sini. Ya. Ini supaya pas, kita crop ya. Kita crop, tekan Alt, kita tarik. Ya, secukupnya saja ya. Ya, seperti ini. Kalau sudah dikunci. Nah, ini saya taruh agak di tengah-tengah supaya supaya nanti di bawahnya akan saya beri nama saya ya. Kemudian di atas bisa diberi gambar yang lain ya. Oke. Kemudian saya tambahkan nama saya di sini di bawahnya. Saya tambahkan plus, kemudian teks. Saya tulis di sini nama. Oke. Saya ketik nama saya. Pendek saja. Ya. Huruf besar semua juga boleh. Nah, untuk mengganti ukuran, kita bisa klik, kemudian tarik seperti ini bisa ya. Ini lebih mudah. Kita geser. Ini sebelum kita oke ya. Kita taruh seperti ini. Kemudian select font. Kita bisa mengganti font dengan font yang lain. Saya tambahkan bold di sini. Oke. Kemudian warnanya, kalau ini dasarnya putih, saya cocoknya warna hitam. Ini bisa di scroll ke bawah. Di sini ada color. Kita klik select color. Kita pilih warna yang ada di sini atau yang ada di sini kita pilih. Saya mau warna biru atau hitam ya, hitam, saya oke. Nah, ini berubah warnanya menjadi hitam. Yang lain nanti silahkan dicoba. Ini saya butuh nama saja, saya klik oke. Saya taruh di bawah sini, saya kecilkan. Ya, seperti ini ya. Nah, saya mau menambahkan bersama. Ya, bisa kita klik lagi. Untuk mengedit, kita klik di source ini, di layar ini, kita klik 2 kali. Kita taruh di sini, saya tulis bersama. Enter. Nah, nanti bisa 2 baris seperti ini ya. Ya. Kemudian di sini saya beri nama universitas. Ya. Atau nanti universitasnya di atasnya. Oke, seperti ini. Ya, kalau sudah kuncinya diaktifkan. Nah, kita sudah mendapatkan video wajah kita dan juga nama. Ya. Kemudian di atas kita tulis nama instansi ya. Saya tambahkan teks lagi, plus kemudian teks nama instansi. Oke. Saya beri nama instansi saya Universitas Stekom. Select font, saya font biasa Arial. Saya bold. Ini ukuran bisa kita langsung tarik seperti ini atau kita select font. Di sini ada size-nya, kita pilih size-nya 24 atau 48, silahkan dicoba-coba. Warnanya saya ganti hitam. Saya scroll ke bawah, colornya kita pilih hitam atau merah. Oke. Kita klik oke. Ya, seperti ini. Kita taruh di atas. Kalau kurang besar bisa 2 baris. Kita klik 2 kali lagi. Ini kita enter. Ya, seperti ini. Ini kalau mau rata tengah bagaimana? Kita scroll ke bawah. Di sini ada alignment. Left kita ganti center. Dia akan rata tengah. Oke, saya perbesar. Ya. Ya, kalau sudah selesai kita kunci. Nah, kita sudah mendapat seperti ini ya. Jadi ini contoh penggunaan background HP yang vertikal. Kalau horizontal, kita bisa memenuhi layarnya dengan video wajah kita. Karena ini vertikal, maka saya memberikan teks di atas dan di bawahnya. Oke, kemudian di bagian atas ini saya akan memberikan logo instansi ya. Ya, ini silahkan nanti disesuaikan dengan instansi Bapak Ibu sendiri ya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan
logo yang sudah saya siapkan ya, image. Saya beri nama logo. Oke. Terus saya sudah menyiapkan logo Tuturi Handayani. Ini hanya sampel saja sebagai sampel contoh. Nanti silakan menggunakan logo dari instansi Bapak Ibu. Dan pastikan logonya menggunakan ekstensi PNG supaya bisa transparan. Ya. Oke, saya tempatkan di atas. Saya kunci. Nah, di sini masih ada space kosong. Saya mau memberi judul dengan pembelajaran jarak jauh. Terus nama instansi atau nama instansinya sudah ada di sini ya. Saya tambahkan teks lagi plus teks judul 2. Oke. Ya, pembelajaran jarak jauh. Ya, nanti disesuaikan judulnya ya, silahkan diatur sesuai dengan judul Bapak Ibu sendiri. Saya oke, warnanya biru. Biru lebih tua bisa ditarik ke bawah. Oke. Kemudian alignment-nya kita center. Ya, oke. Kita tarik ke sini. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini ya. Ya, saya akan menambahkan teks lagi di bawah monitor. Dan nanti teksnya akan saya animasikan berjalan. Jadi teksnya bisa berjalan di sini ya. Saya tambahkan teks lagi. Kita plus, kemudian teks. Ya, kita tulis di sini judul bawah. Oke, saya tulis pembelajaran atau pembuatan ya, pembuatan media pembelajaran menggunakan OBS. Ya, saya select font. Silakan kalau mau diganti font yang lain ya, ada di sini pilihannya. Saya tetap menggunakan Arial saja. Saya pilih angka 48. Karena di sini monitornya hitam, saya kasih warna putih. Ya, oke. Kita scroll ke bawah. Di sini ada background color ya. Kalau mau Bapak Ibu menggunakan background color, bisa dipilih background color, select color. Misal background colornya mau biru, kita klik OK biru. Lalu background opacity-nya ditarik ke kanan. Bisa dilihat di sini ya, background-nya berubah jadi biru. Saya kembalikan ke hitam. Saya mau background color-nya hitam. Ya, ini transparan dari background-nya. Saya klik OK. Saya taruh di sini. Ya, terlalu besar, saya kecilkan. Ya. Kalau dirasa sudah pas, kita kunci. Nah, kita sudah mendapatkan banyak layer di sini ya. Perhatikan di source. Ini kenapa ketika saya memasukkan source, saya beri nama supaya kita tidak bingung. Misal, ini saya mau menggeser logonya. Logo ini yang ada di mana? Nah, kita bisa langsung tahu, oh di sini logo. Kita klik, kita buka kuncinya, sehingga kita bisa menggeser logonya. Jadi ini fungsi pentingnya menggunakan nama pada source atau layer. Oke, saya akan menganimasikan teks yang ada di bawah ini. Di judul bawah, kita klik kanan, kemudian kita pilih filter. Ya, ini tidak kelihatan OK-nya, saya scroll ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian saya tambahkan di sini plus. Saya pilih scroll. Ya, saya OK. Di sini ada horizontal speed, ada vertical speed. Ketika horizontal speed saya tarik ke kiri, maka dia teksnya berjalan ke kanan. Saya tarik ke kanan, maka teksnya berjalan ke kiri. Semakin saya ke kanan, maka dia akan berjalan semakin cepat. Ya, saya mau jalannya agak pelan seperti ini. Ya, saya klik close. Tapi sebelumnya kita coba vertical speed itu bagaimana. Ini saya kembalikan ke 0. Vertical speed. Ya, dia akan berjalan ke atas ya, vertikal. Nah, ini saya 0 vertikalnya. Ini saya tarik ke kanan sedikit. Horizontal. Close. Nah, kita sudah mendapatkan tulisan berjalan ya. Silakan nanti Bapak Ibu dikreasikan, ditambahkan logo yang lain, ditambahkan tombol subscribe dan lain sebagainya menggunakan source. Jadi sebagai contoh pembelajaran ini kita cukup menggunakan minimal
sesuai yang saya contohkan. Ada background, kemudian di sini saya menyiapkan monitor, bisa diganti dengan televisi. Kemudian kita harus bisa menampilkan file PowerPoint menggunakan window capture. Kemudian saya tampilkan wajah saya di sini menggunakan background HP ya. Ini HP-nya filenya PNG sehingga transparan. Kemudian kamera wajah, kemudian ada teks dan logo. Ya, teks dan logo. Dan selanjutnya kita animasikan teks. Jadi cukup seperti ini tampilan yang harus kita buat minimal di workshop kali ini. Bisa kita coba buka ya. Ya, di poin ketiga mendesain tampilan OBS. Ya, display capture sudah kita coba sebelumnya untuk menampilkan seluruh layar. Nah, yang di sini kita menampilkan window capture. Ini untuk menampilkan PowerPoint saja. Ya, yang kita coba PowerPoint. Menampilkan kamera wajah sudah, menampilkan gambar dan logo sudah, membuat teks animasi berjalan sudah. Sekarang mengatur audio mixer. Nah, audio mixer itu ada di sini, di sebelah tengah ya. Perhatikan di sini, ini ada proses mixer yang berjalan. Ini bagian mic, karena ketika saya bersuara, maka ini akan jalan ke kanan. Ketika saya diam, ya, dia akan bergeser ke kiri. Kenapa ini saya diam tetap di sini gerak sedikit? Karena ada suara-suara dari luar yang ikut masuk ke mikrofon saya ya. Jadi pasti di sini akan ada suara-suara kecil itu. Tapi tidak masalah karena kita memang tidak di ruangan yang khusus untuk recording. Jadi tetap yang terpenting adalah suara saat kita memaparkan materi itu masih terdengar jelas. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon headset yang ada mikrofonnya ya. Jadi supaya apa? Supaya suara lebih dekat dengan mikrofon. Kalau Bapak Ibu belum mempunyai, bisa menggunakan default dari laptop. Itu sudah support sekali ya. Tanpa menggunakan mikrofon tambahan, itu kita sudah bisa merekam. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa menaikkan dan menurunkan volume di sini. Semakin ke kiri, maka dia volumenya semakin rendah. Dan ketika terjadi sesuatu, kita ingin berhenti, bisa kita matikan mikrofonnya dengan cara klik pada icon speaker. Kita klik di sini. Nah, ketika kita klik seperti ini tadi, berarti suara tidak akan bisa masuk di record OBS-nya. Ya, ini pemahaman suara. Di sini terdeteksi kamera wajah. Ini tidak ada suaranya, mikrofonnya saya matikan. Desktop audio. Nah, ini dia tidak bergerak karena kita tidak membunyikan video apapun di layar desktop. Nah, nanti untuk yang lain di video berikutnya tentang pembuatan intro dan ending video, nanti kita juga menggunakan audio mixer. Kita mengatur volume video dan audio yang kita masukkan di OBS. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita cukup mendesain tampilan OBS. Minimal seperti yang sudah tertera di layar ini ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah pembuatan desain OBS tampilannya. Nanti silakan menggunakan download ya. Ini sudah saya posting di blog saya. Bisa diunduh. Ini bahan-bahan backgroundnya. Kemudian di sini ada gambar HP, gambar monitor, gambar televisi. Bisa digunakan untuk latihan. Meskipun Bapak Ibu bisa menggunakan background atau gambar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.